Saya Nur Wahdini, calon nomor 1. Kami damai dan kami bersaudara. Visi dan misi calon kepala desa nomor 1 yaitu Nur Wahdini. Visinya mewujudkan desa Cikoneng yang semakin maju, aman, rukun, sejahtera, dan bermartabat. Adapun misinya, pertama, melanjutkan program-program pemerintah desa Cikoneng periode sebelumnya 2015-2021 sebagai yang tercantum dalam RPJMDes Desa Cikoneng. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah Desa Cikoneng yang efektif dan transparan. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan fisik, sarana dan prasarana, serta pembangunan sumber daya manusia. Yang keempat, mengembangkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa yang berbasis pada pertanian, kelautan, pariwisata. Yang kelima, memperketat nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal masyarakat Desa Cikoneng. Alhamdulillah pemerintahan Desa Cikoneng semasa jabatan saya 2015 sampai 2021 kita mencoba bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cikoneng. Yang dalam hal ini tentu berkaitan dengan RPJMDes dan RKPDes Desa Cikoneng. Nah, selanjutnya saya selaku calon kepala desa nomor 1, insya Allah kita akan lanjutkan program 2021 sampai ke 2027 ketika saya terpilih, maka kita akan dorong dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Yang dalam hal ini termasuk potensi wisata yang ada di wilayah Desa Cikoneng. Salah satunya adalah Pulau Sengyang, di mana wisata bisa didorong dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cikoneng. Kemudian ada beberapa potensi-potensi yang selama ini memang sudah berjalan, termasuk itu dibukanya pantai-pantai umum oleh pengelola masyarakat kita, yaitu masyarakat desa. Salah satunya diantaranya adalah Tanjung Tum. Di situ alhamdulillah masyarakat kita bergabung dalam kerangka memeriahkan wisata itu atau mendorong wisata, kemajuan wisata untuk Pantai Anyar, di mana dalam hal ini dengan sendirinya masyarakat kita yang jualan-jualan itu pun ikut meningkatnya perekonomian masyarakat. Salah satu contohnya adalah Tanjung Tum. Kemudian Mercusuar yang dalam hal ini nilai sejarahnya sangat tinggi. Mulai zaman penjajahan sampai sekarang itu nilai sejarahnya termasuk ini menjadi kebanggaan bangsa kita. Wabil khusus untuk Desa Cikoneng termasuk itu menjadi titik nol. Nah, dalam sejarah misalnya Anyar Penarukan. Nah, sekarang dibuka juga wisata di Mercusuar itu yang sekarang disebut Toren, kalau bahasa Cikonengnya Toren. Nah, ini pun alhamdulillah ini peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat setempat ini termasuk membantu dalam kerangka kesejahteraan. Kemudian potensi yang lain misalnya kelautan dan perikanan. Nah, Cikoneng salah satu penarik wisata di samping peningkatan kesejahteraan hasil dari masyarakat nelayan. Yang dalam hal ini Cikoneng ini bersentuhan langsung dengan laut, potensi laut, termasuk jangkauan yang ke Pulau Sengyang untuk mancing,
menjaring dan sebagainya, itu bisa dijangkau oleh masyarakat Desa Cikoneng. Selanjutnya, potensi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan kita, adanya misalnya pertanian. Pertanian dalam hal ini bantuan-bantuan yang dari pemerintah, baik itu kabupaten maupun provinsi ataupun pusat. Dalam hal ini pemerintah desa selama saya menjabat 2015 sampai 2021, alhamdulillah dapat kita dorong dalam kerangka kesejahteraan. Bantuan baik traktor dan sebagainya atau irigasi dalam kerangka pemenuhan air buat sawah. Alhamdulillah ada bantuan-bantuan, dan ini pun saya ucapkan terima kasih, dan terus kita akan dorong permohonan dan pengajuannya juga dalam hal ini tidak terlepas dari keberadaan dewan yang selama ini untuk perwakilan Kecamatan Anyer, kalau tidak salah 5 dewan sekarang ini terpilih. Hal ini saya akan berkoordinasi dengan dewan dalam kerangka mendorong penerima bantuan-bantuan untuk kelompok-kelompok tani itu supaya hasil yang maksimal buat kepentingan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di desa ada program kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani ini kita sudah mendapatkan piagam dan sebagainya, baik itu dari kabupaten maupun dari Provinsi Banten. Dan alhamdulillah, insya Allah kedepannya kita lebih maju, termasuk kita membangun sumber daya manusia dalam kerangka peningkatan kesiapan masyarakat kita dalam membangun kemandirian masyarakat kita, sehingga ini masyarakat kita ini terbangun ekonominya dengan baik. Ada hal-hal yang mungkin menjadi PR buat kepala desa ke depannya, di mana Pilkades insya Allah dengan waktu beberapa hari atau beberapa minggu atau bulan ini kita akan laksanakan, yang dalam hal ini kepala desa tentu harus juga memikirkan ke depannya bagaimana kita mengatasi pengangguran-pengangguran yang ada di dalam masyarakat Desa Cikoneng. Salah satunya alhamdulillah yang pernah kita lakukan selama ini, dan ini akan dilanjut. Kita berkoordinasi dengan aset-aset pemerintah yang ada di wilayah kita, yaitu pemerintah Desa Cikoneng. Salah satunya misalnya Asaimas. Ada program program yang didorong gratis dalam kerangka buat anak-anak kita yang baru lulus sekolah dijaring dalam kerangka pendidikan bimbel, bahkan sampai D1. Nah, kemudian setelah lulus dari D1, ini dipantau oleh perusahaan Asaimas sampai mereka itu atau masyarakat kita itu bekerja, baik itu di kontraktor Asaimas ataupun di lingkungan industri-industri yang ada di wilayah kita atau Gunung Sugih, yang dalam hal ini tidak saja Asaimas memberikan program bimbel dan pendidikan sampai D1, tetapi tuntas sampai beliau dipekerjakan di salah satu perusahaan itu. Kemudian kita juga akan mencoba terus adanya potensi-potensi wilayah Desa Cikoneng, khususnya tahun 2019 seyogyanya itu sudah ada penerimaan siswa dari kelulusan SLTA yang notabene-nya itu dari IPA, kimia khususnya. Kita di Cikoneng sudah ada Akademi Politeknik Petrokimia Banten. Nah, insya Allah ini menjadi prioritas untuk masyarakat Desa Cikoneng karena ada di wilayah Desa Cikoneng tempat pendidikannya yang dari program perindustrian Kementerian Perindustrian ini akan menjadi skala prioritas untuk anak-anak kita di bidang pendidikan, khususnya kelulusan dari
dari fisika ya, dari fisika, dari kimia, dari fisika, dari IPA gitu tuh. Ini kita menjadi skala prioritas dan ini insya Allah menjadi potensi juga dalam kerangka mengetaskan pengangguran kita ketika sudah diterima pendidikannya sampai D3 atau S1, ini mereka bisa langsung dipekerjakan, dikaryakan di perusahaan-perusahaan. Kebetulan program Kementerian Perindustrian ini merekrut khususnya anak-anak kita yang lulus dari IPA. Dan itu dijanjikan begitu lulus dia sudah ditempatkan di perusahaan-perusahaan kimia yang ada di kita. Kemudian juga kita untuk ke depan melakukan program-program semacam pelatihan yang dalam hal ini mungkin lewat pemerintah desa supaya bahwa ke depannya itu anak-anak kita itu siap kerja, siap memiliki skill ke depannya. Baik itu lewat program Karang Taruna atau program-program yang lainnya yang dalam hal ini tidak menyalahi daripada aturan pemerintah Kabupaten Serang ataupun pemerintah provinsi ataupun pusat. Karena dalam hal ini dana desa bisa digunakan insya Allah selama itu pagunya ada untuk kerangka pelatihan masyarakat yang memang supaya masyarakat kita tidak terjadi adanya pengangguran. Hal-hal inilah yang coba kita bangun ke depannya dalam kerangka mengentaskan pengangguran yang ada di wilayah pemerintah di Cikoneng. Insya Allah ke depannya step by step kita akan pikirkan karena sebenarnya perlu kita sadari potensi yang ada di wilayah desa Cikoneng sangat banyak sekali. Adanya Pulau Sengiang, wisata, pertanian, perindustrian dan sebagainya. Inilah yang coba ayo kita bangun bersama. Tentu dalam hal ini kepala desa tidak semata-mata kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi ini butuh dukungan juga dari masyarakat kita, desa Cikoneng semuanya. Dan terima kasih. Kepada masyarakat menghimbau, ayo kita semuanya supaya bisa hadir dalam kerangka pesta demokrasi ke depan, karena dalam hal ini buat kemajuan masyarakat desa Cikoneng. Dan kemudian, dan insya Allah kita semuanya kontestan dari 5 calon ini bersama-sama, karena intinya adalah untuk membangun masyarakat desa, maka pesta demokrasi ini semata-mata adalah kepentingan masyarakat. Dan itu himbauan saya kepada masyarakat supaya jangan sampai nanti tidak hadir sehingga dianggap golput. Ini adalah menentukan ke depannya buat kepentingan kita semuanya. Ya, terima kasih.